Soal nomor 171, syarat-syarat suatu konvensi dapat dinyatakan sebagai konstitusi tidak tertulis adalah: A. Tidak mengandung unsur yang melanggar Pancasila. B. Dipergunakan berulang-ulang dalam penyelenggaraan negara. C. Tidak bertentangan dengan UUD. D. Memperhatikan pelaksanaan UUD. I. Dibuat oleh Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah: syarat-syarat konvensi adalah diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan UUD tahun 1945, memperhatikan pelaksanaan UUD tahun 1945. Jadi jawaban yang tepat adalah I. Dibuat oleh Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya. Soal nomor 172, kehadiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 menandai permulaan pergerakan nasional di Indonesia. Budi Utomo diketuai oleh: A. Dr. Wahidin Sudirohusodo. B. Dr. Sutomo. C. Ir. Soekarno. D. H. Samanhudi. E. Ali Sastroamijoyo. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah: Budi Utomo diketuai oleh Dr. Sutomo. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Dr. Sutomo. Soal nomor 173, pembangunan ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila menganut sistem ekonomi: A. Liberal. B. Monopoli dan persaingan bebas. C. Yang tidak mengakui kepemilikan individu. D. Berdasarkan moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. E. Yang disertai penindasan dalam mencapai cita-citanya. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah: pembangunan ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila menganut sistem ekonomi yang berdasarkan moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Berdasarkan moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Soal nomor 174, daerah penghasil bauksit di Indonesia adalah: A. Bontang. B. Pulau Buru. C. Lapangan Arun. D. Pulau Tarakan. E. Pulau Bintan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah: daerah penghasil bauksit di Indonesia adalah Kijang, Pulau Bintan, Riau, Singkawan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Pulau Bintan. Soal nomor 175, tujuan pemerintah membentuk LPS dalam perbankan adalah: A. Menyehatkan bank yang mengalami kerugian. B. Memberikan kucuran dana pada bank yang tidak sehat. C. Menjamin semua simpanan nasabah di Indonesia. D. Menjatuhkan sanksi pada bank yang tidak sehat. E. Melaporkan transaksi bank yang mencurigakan pada pemerintah. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah: lembaga penjamin simpanan LPS adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang RE Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September tahun 2004. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Menjamin semua simpanan nasabah di Indonesia. Soal nomor 176, salah satu kesepakatan Indonesia dengan negara G20 lain dalam KTT di Toronto kemarin adalah: A. Menuntaskan pemulihan ekonomi global. B. Mempercepat perdagangan bebas. C. Mengurangi emisi gas rumah kaca.
D. Pemberian dana bantuan kepada negara miskin. E. Memberikan bantuan program ekonomi kepada negara G20 yang berkembang. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah KTT G20 menghasilkan kesepakatan bahwa negara G20 harus menuntaskan pemulihan ekonomi dan mencegah timbulnya krisis dunia baru. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Menuntaskan pemulihan ekonomi global. Soal nomor 177, Pancasila tidak mengenal fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada A. Pemusatan pada beberapa orang. B. Material modern dan individualisme. C. Mengutamakan individualisme radikal. D. Memaksakan praktik liberalisme. E. Pemusatan kekuasaan pada satu orang. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah Pancasila tidak mengenal fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada pemusatan kekuasaan pada satu orang atau dipimpin oleh seorang diktator. Jadi jawaban yang tepat adalah I. Pemusatan kekuasaan pada satu orang. Soal nomor 178, Piagam Internasional yang memperkuat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Bills of Rights. B. Atlantic Charter. C. Magna Carta. D. Perjanjian Versailles. E. Persetujuan Wina. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah Piagam Atlantic Charter 14 Agustus tahun 1941 yang ditandatangani oleh Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, dengan Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris. Isi pokok dari piagam itu adalah sebagai berikut. 1. Tidak boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan dari penduduk asli. 2. Setiap bangsa berhak menentukan dan menetapkan bentuk pemerintahannya sendiri. 3. Setiap bangsa berhak mendapat kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan bebas dari kemiskinan. Piagam San Francisco merupakan piagam PBB yang diresmikan dan ditandatangani oleh 50 negara sebagai negara yang pertama menjadi anggotanya. Dalam piagam PBB ini disebutkan, kami akan meneguhkan keyakinan akan dasar-dasar hak manusia sebagai manusia sesuai dengan harkat dan derajat manusia berdasarkan atas hak-hak yang sama serta berusaha menajukan rakyat dan tingkat kehidupan yang lebih baik dalam suasana kemerdekaan yang lebih luas. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Atlantic Charter. Soal nomor 179, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal A. 13 Agustus tahun 1945. B. 14 Agustus tahun 1945. C. 15 Agustus tahun 1945. Di 16 Agustus tahun 1945. A. 17 Agustus tahun 1945. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Pembahasannya adalah pada 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 9 Agustus, Uni Soviet melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang di Manchuria Manchukuo yang melanggar Fakta Netralitas Soviet Jepang. Kaisar Hirohito campur tangan setelah terjadi dua peristiwa mengejutkan tersebut dan memerintahkan Dewan Penasihat Militer untuk menerima syarat-syarat yang ditawarkan sekutu dalam Deklarasi Potsdam. Setelah berlangsung perundingan di balik layar selama beberapa hari dan kudeta yang gagal, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio di hadapan rakyat pada 15 Agustus tahun 1945. Dalam pidato radio siaran suara Kaisar, Hirohito membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi, sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutunya.
Jadi jawaban yang tepat adalah C. 15 Agustus tahun 1945. Soal nomor 180, tokoh pemuda yang ditunjuk menemui Soekarno-Hatta untuk menyampaikan hasil rapat pemuda di Lembaga Bakteriologi adalah A. Soekarno dan Yusuf Kunto, B. Wikana dan Darwis, C. Dr. Muwardi dan Wikana, D. Darwis dan Soekarni, E. Chairul Saleh dan Dr. Muwardi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Berita tentang kekalahan Jepang ternyata diketahui oleh sebagian golongan muda melalui radio siaran luar negeri. Pada tanggal 15 malam, Mr. Sultan Syahrir menyampaikan berita tersebut kepada Bung Hatta sekaligus menanyakan kapan kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan. Bung Hatta berjanji kepada Syahrir bahwa ia akan menanyakan hal tersebut kepada Gun Seikanbu. Setelah Bung Hatta yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, maka diambil keputusan untuk segera mengundang anggota PPKI. Golongan muda yang sudah mengetahui berita menyerahnya Jepang pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 malam mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada pukul 20.30 WIB dipimpin oleh Chairul Saleh. Keputusan rapat para pemuda malam itu tegah, yaitu kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan kepada orang dan negara lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan Jepang harus diputuskan, dan sebaliknya diharapkan adanya perundingan dengan golongan muda agar mereka diikutsertakan dalam pernyataan proklamasi. Keputusan rapat pemuda di Lembaga Bakteriologi itu kemudian disampaikan kepada Eige Soekarno di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta oleh Darwis dan Wikana. Mereka menyampaikan keputusan rapat para pemuda agar Ir. Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu hadiah dari Jepang. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Wikana dan Darwis.